zakat. Kepadanya disilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Tes, mana yang lebih baik? Tes. Keduanya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma iftah lana futuhal alamin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah Kau buka bagi hamba-hamba-Mu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifat, seperti para nabi dan rasul-Mu, para ulama, para aulia. Allahumma iftah lana futuhal alamin. Allahumma iftah lana futuhal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah malam, mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu yang ada di depan, para sesepuh yang terhormat, para pengurus. Syekh Nazim, Syekh Isyam, dua-duanya saya pernah jumpa langsung. Dan ini juga bulan Rajab, ada peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW setelah menjalani proses pembersihan kolbu, dibawa melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau saja saya yang diajak sampai ke Sidratul Muntaha itu puncak kesempurnaan, saya nggak bakalan mau diturunin lagi. Sudah selesai. Tapi Rasulullah Muhammad SAW harus turun lagi. Padahal setelah turun harus menghadapi tantangan bahwa Isra Mi'raj itu yang justru adalah mukjizat dari Allah itu adalah dusta. Tekanan kepada umat Islam, boikot, pemukulan, penyiksaan semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW harus hijrah dari kota Makkah ke kota Yathrib. Dulu masih Yathrib, belum nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Sudah hijrah ke kota Yathrib pun masih dikejar juga dari Makkah oleh kaum kufar Quraisy. Sehingga Rasulullah dan para sahabat harus berperang. Perang Badar, berperang lagi, perang Uhud, dan paman Nabi sendiri wafat syahid. Perang lagi. Padahal kita tahu umur Nabi SAW waktu itu, kalau beliau diamanahkan sebagai Rasul umur 13 tahun di Makkah, maka umur 53 hijrah. Umur 53 hijrah dan harus memimpin peperangan. Itu. Jadi setelah Mi'raj ke puncak kesempurnaan, tetap harus turun lagi karena ada kewajiban membentuk ummah, membentuk masyarakat, membentuk peradaban, sehingga kota Yathrib diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah artinya kota, Al-Munawwarah yang tercahaya. Dari kata Madinah juga terbentuk istilah tamadun, peradaban.
belum selesai tugas. Yang kemarin musim Covid sudah ada yang terkapar, sebagian sudah ada yang sempat diajak ngintip melihat alam barzah, tapi kemudian diselamatkan. Artinya ada tugas yang belum selesai, membangun peradaban. Ini saya mengajak sekarang bukan cerita mi'rajnya, tapi bagaimana tugas di muka bumi. Dalam waktu 100 tahun, penduduk di muka bumi sudah jadi 8 miliar. Dan cuma 2 miliar tahun 1927. Sebentar lagi 2027. Jadi dari 2 miliar dalam 100 tahun, 8 miliar. Dalam 100 tahun penduduk bumi menjadi 4 kali lipat. Penduduk Indonesia waktu proklamasi kemerdekaan cuma 66 juta orang, dan sekarang sudah 278 juta. Sebentar lagi 2030 diperkirakan akan 300 juta. Dalam waktu 80 tahun penduduk menjadi 5 kali lipat. Jumlah penduduk manusia, penduduk di Indonesia yang bertambah banyak ini memberikan tantangan bagaimana memenuhi kebutuhan pangan mereka. Orang miskin, kemiskinan, dan yang miskin itu umat Nabi Muhammad SAW, dan yang miskin itu adalah saudara kita, dan itu adalah tantangan buat kita. Setelah kita zikir, terus mau ngapain dengan kemiskinan? Saking banyaknya orang miskin, banyak di antara mereka yang sudah putus asa, ingin cepat keluar dari kemiskinan dan bermimpi dengan berjudi. Judi online merebak di mana-mana. Gara-gara kasus Sambo, akhirnya dibongkar itu dana judi. PPATK, Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan. Jadi orang yang kirim uang itu diikuti dari rekening ini ke rekening ini, rekening ke sini. Ini kemana? Dan mereka melaporkan kepada Kapolri. Dalam 1 tahun uang judi online mencapai 155 triliun rupiah. Bagi 360 hari, 155 triliun dibagi 360 hari, berarti dalam 1 hari ada lebih dari 412 miliar uang judi online. Saya tanya-tanya, pasar judi online itu berapa taruhannya? Ada yang 5.000, 10.000, 20.000. Kita bagi yang 20.000. Berarti dalam 1 hari ada 21 juta orang Indonesia terlibat judi online. Berapa orang miskin di Indonesia? 27 juta orang miskin di Indonesia. Dan bisa juga 21 juta itu sebagian besar orang-orang miskin berjudi. Kalau rata-rata UMR Indonesia 3 juta sebulan, bagi 30 hari, 1 hari 100.000. 100.000, 20.000 buat judi online, 10.000 buat rokok, 10.000 lagi buat transportasi, 10.000 lagi atau 5.000 buat paket internet. Berapa sisa sehari? Buat makan istri dan anak tidak cukup untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Saya sudah baca datanya, dan kemarin diungkap lagi dalam sebuah pertemuan. Dr. Iwan dari Litbang Kompas menyampaikan data bahwa lebih dari 60% penduduk Indonesia tidak mampu makan makanan yang bergizi. Orang
termasuk mie instan, jajanan-jajanan yang serba jajan. Sampai 35%. 12%-nya beli rokok. Di sini ada anggota majelis suro suka rokok, anggota dewan hisab ada. Ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani heran juga dari data. Banyak orang miskin katanya nggak mampu beli makanan yang bergizi, tapi ternyata setelah membeli makanan, nomor 2 yang paling banyak dibeli adalah rokok. Jadi penghasilan sedikit dipakai untuk judi online, dipakai untuk beli makanan-makanan instan yang tidak sehat, dipakai untuk beli rokok, makanan bergizi, jarang. Dan kalau kurang untuk membeli makanan bergizi, siapa yang terkorbankan? Yang paling terkorbankan adalah anak bayi. Sebab bayi tidak dikasih makanan bergizi, nggak bisa protes. Akibatnya bayi 9 bulan di perut ibu, lahir ditambah 2 tahun, tidak cukup gizi, jadilah bayi stunting. Dan sepertiga bayi-bayi yang lahir sudah 20 tahun, sudah 20 tahun. Sepertiga bayi yang lahir di Indonesia stunting. 1000 hari pertama mulai dari kehamilan sampai 2 tahun tidak mendapatkan makanan gizi yang cukup. Akibatnya setelah dewasa tinggi badannya di bawah rata-rata. Tahun 1942 tentara Jepang masuk ke Indonesia. Nenek saya cerita itu tentara Jepang cebol-cebol. Kita lihat di foto pendek-pendek tentara Jepang. Tapi sekarang saya beri yang alumni Jepang tahu anak-anak Jepang tinggi-tinggi karena perbaikan gizi dan olahraganya. Anak-anak kita sudah 20 tahun ini sepertiga yang lahir stunting dan nanti saat dewasa tingginya di bawah rata-rata. Akibat kurang gizi di masa kecil, pertumbuhan otak, pusat saraf juga tidak sempurna. Dan apa yang terjadi sekarang? Setelah 20 tahun kemudian, rata-rata atau bahasa awamnya, rata-rata IQ orang Indonesia terendah, paling rendah di Asia Tenggara. Orang yang dianggap cerdas normal, IQ-nya antara 100 sampai 110. Tapi rata-rata orang Indonesia IQ-nya 78,5. Di ASEAN saja Singapura paling tinggi 105. Lebih tinggi lagi di bawahnya ada Myanmar, ada Laos, ada Vietnam. Paling bawah Indonesia bersamaan dengan Timor Leste 78. Jadi 2030 besok bangsa Indonesia 300 juta. Banyak. Tapi dari 300 juta jumlahnya IQ-nya rata-rata 78,5, di bawah kecerdasan rata-rata. Dan ini sebagai besar umat Islam. Dan ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Beberapa hari lalu di Singapura, saya ke perpustakaan Kinokuni. Bukan perpustakaan, toko buku. Ada sebuah buku tebal. Saya baca-baca bagian depan. Kisah mursyid-mursyid Naksabandiyah lakukan perjuangan di Asia Barat. Jadi bagaimana Afghanistan, Pakistan, dan kemudian Kazakhstan dan lain-lain. Atau ada yang pernah nonton misalnya film tentang kebangkitan bangsa Turki. Itu tarikat mursyid tarikat Naksabandiyah terlibat dalam pembangunan umat itu. Nah sekarang kita di Indonesia pertumbuhan penduduk yang begitu besar, sebagian miskin, bayi-bayi yang lahir stunting, dan nanti resikonya IQ-nya rendah. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan
dengan zikir. Tidak bisa. Karena Quran sendiri tidak memisahkan antara zikir dengan zikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan berpikir. Ketika tahun 1997 pertama kali saya jumpa Syekh Hisham di Jakarta di bandara, dan kemudian tahun 98 saya ke Amerika ikut konferensi tasawuf internasional yang beliau selenggarakan, dan saya ke markas Naksabandia di Benton Hill di Michigan, dan 7 hari saya mengikuti program khalwat, pengantar khalwat. Kalian khalwat beneran 40 hari, 7 hari. Kemudian pulang, dan saya kemudian diamanahkan juga oleh Abah Anom, pemimpin tarekat Qadiriyah Naksabandia, sebagai salah satu warga talqin. Dan kemudian saya sempat menjadi mudir am Jam'iyah Al-Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, perhimpunan pengamal tarekat yang mu'tabarah, yang terakreditasi. Ketua se-Indonesia Rais Am Habib Lutfi, saya mudir am, harus memimpin 42 aliran tarekat yang mu'tabarah. Yang paling saya pikirkan di zaman sekarang ini, kita bertarekat, apa kontribusi kita, sumbangan kita untuk membangun peradaban umat Islam? Apa kontribusi kita, sumbangan bagi NKRI ini? Tidak cukup kita dengan zikir. Harus ada pikir, harus ada langkah-langkah nyata mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan umat. Rasulullah Mi'raj naik langit, tapi harus turun lagi menyelesaikan masalah real, masalah sosial, masalah ekonomi, dan kita pun semestinya juga seperti itu. Sebagaimana contohkan baca para masyayikh, para mursyid tarekat-tarekat Naksabandia khususnya di wilayah Asia Barat Daya, mereka terlibat dalam pembangunan peradaban di masa lalu. Oleh sebab itu, saya tidak akan berpanjang lebar. Ini adalah introspeksi. Karena di Jerman ini pun terus saya gaungkan, di Tekian Suryalaya ini pun terus saya gaungkan, malam ini di Naksabandia apanya ini pun saya gaungkan. Ada saatnya kita mi'raj ke langit dengan segala zikir kita. Ada saatnya kita harus ke bumi, berpikir dan berjuang menyelesaikan masalah. Semoga dengan kita terus mengikuti jejak Syekh Hisham Qabbani, Syekh Nazim Adil Haqqani, kita mengikuti para masyayikh yang ada dulu di depan ini, maka kita padukan zikir, fikir, dan ikhtiar. Kita gerakan-gerakan tarekat ini bukan saja gerakan ritual, spiritual, melangit, tapi dia harus menjadi gerakan peradaban, membawa perbaikan pada kualitas manusia. Demikian, semoga Allah selalu membimbing kita, menyayangi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Wahyuddin Sakam yang telah memberikan mau'izah hasanah dan juga poin-poin penting bagi pengamal tarekat agar zikir yang kita ucapkan, zikir yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu juga menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa membangun masyarakat dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dengan demikian berakhir sudah. Belum. Kita nanti akan berfoto dulu dengan para sesepuh dan juga Kiai Wahyuddin. Untuk para pemimpin
pemimpin zikir, pemimpin zawiyah, dipersilakan untuk melakukan. Ya, sebelum itu mungkin kita minta dulu untuk Kiai berdoa. Untuk doa penutup dipersilakan kepada Kiai Yofi. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah, dengan segala kecintaan kami, sampaikanlah pujian, salawat, salam hormat kami kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau dan sahabat beliau. Dan sesuai dengan janjimu melalui Rasulmu, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat itu selamatkanlah kami dari berbagai kerusakan dan kehancuran. Wa taqdirana biha jami'al hajat. Dengan salawat itu, dengan mahabbah kami kepada Rasulmu, ya Allah, angkatlah, penuhilah segala hajat dan keperluan kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan salawat itu pula, sucikan kami, bersihkan kami dari segala kotoran, noda, nista dan dosa. Wa tarfa'una biha ma'indaka 'ala darajat. Dengan salawat itu, ya Allah, angkatlah derajat dan martabat kami, ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dengan salawat, dengan pujian kami, dengan mahabbah kami kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kami pada segala maksud dan tujuan yang terjauh, yang tertinggi, yang termulia sekalipun untuk kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Alaika tawakkalna, ya Allah, sungguh kepadamu kami berserah diri, ya Allah. Dengan keberkahan para aulia, dengan keberkahan para masyayikh, ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat dan maghfirah. Limpahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang penuh dengan keberkahan, kealiman yang membuat kami lebih bijak dalam menjalani hidup dan membuat keputusan. Alaika tawakkalna, ya Allah, sungguh kami berserah diri kepadamu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, tuntun kami, ya Allah, lindungi kami, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah, mudahkan kami menempuh jalan itu. Alaika tawakkalna, ya Allah, sungguh kepadamu kami berserah diri, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara haul yang ke-9 Maulana Syekh Nadir Haqqon dan juga milad yang ke-78 Maulana Syekh Isyad Kabari. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada para sesepuh, kami berharap tidak meninggalkan majelis ini terlebih dahulu agar bisa didokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir, baik dari Jabodetabek serta semoga berkah selalu, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan kami mengingatkan kembali agar tetap menjaga kebersihan, tidak ada sampah yang tertinggal di ruangan ini. Terima kasih. Juga jangan sampai ketinggalan barang bawaannya, mohon diperiksa kembali. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk para pemimpin zawiyah, pemimpin zikir untuk maju ke depan. Oh iya, satu lagi untuk yang belum punya kalender guru kita tercinta, biasakan kami ada
ada